Oke, ada lagi Ustaz? Apakah memang ada tuntunan meminta maaf sebelum masuk bulan puasa? Bagaimana dengan hadis seperti berikut? Ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah pada suatu sholat Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah SAW mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung, kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali. Ketika selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemudian menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, hai Rasulullah, aminkan doaku ini. Jawab Rasulullah, doa malaikat Jibril adalah sebagai berikut, ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad SAW apabila sebelum memasuki bulan Ramadan dia tidak melakukan hal-hal yang berikut. 1. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tua jika masih ada. 2. Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. 3. Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang di sekitarnya. Maka Rasulullah pun aminkan sebanyak 3 kali. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ahmad dan Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Adik-adik, keponakan-keponakan, mohon maaf lahir batin bila ada khilaf dan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah ya karim, siyamana wa siyamakum, marhaban ya Ramadan. Ini salah satunya. Apakah hadis tersebut benar, Ustaz? Ini hasil karya dari satu tangan yang sangat kreatif ini. Jadi merubah kandungan sebuah hadis dari Rasulullah dirubah menjadi seperti ini. Ini adalah rubahan. Maka hati-hati orang yang suka merubah-rubah kandungan dari hadis Rasulullah. Kalau bunyinya seperti ini, saya belum mengetahui. Sebelum Ramadan, mohon maaf terlebih dahulu kepada orang tuanya, bermaafan antara suami istri, dan minta maaf pada orang-orang yang di sekitarnya. Kalau yang dimaksud hadis atau doa dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, itu bukan seperti ini bunyi hadisnya. Hadis itu dari Abu Hurairah, bisa kita temukan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kalau tidak salah nomor hadis 646, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kalau tidak salah jilid 4 halaman 303, dan diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, kalau tidak keliru nomor hadisnya 8994. Bunyinya hadis bagaimana? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama raqiyal mimbara faqala amin amin amin. Adalah Rasulullah
itu naik atas mimbar. Kemudian beliau bersabda, amin, amin, amin. 3 kali mengucapkan amin. Nah, sesudah selesai, faqila lahu ma kunta tasna'u hadza ya Rasulullah, atau ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadza, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian? Apa jawab Nabi kita? Qala li Jibril, Jibril mengatakan kepadaku, arghamallahu anfa abdin au ba'uda dakhala ramadhanu falam yughfar lahu. Semoga Allah membinasakan orang yang menemui bulan Ramadan, masuk di bulan Ramadan, tetapi dengan Ramadan itu yang dia temui, dia tidak bisa diampuni dosa-dosanya. Padahal kata Nabi dalam sebuah sabda yang lain, idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Artinya bulan Ramadan itu potensi untuk mengamalkan amal soleh itu sangat terbuka. Lingkungan kita juga sangat mendukung untuk kita senantiasa melakukan satu amal soleh, berlomba-lomba mengerjakan amal kebaikan. Bahkan tadi dikatakan bahwa puasa itu perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat itu. Maka kalau sampai ada orang yang ngaku beragama Islam, dia menemui Ramadan, diberi waktu oleh Allah untuk jumpa dengan Ramadan, kok keluar dari bulan Ramadan, puasanya tidak bisa menjadikan dirinya untuk mendapatkan ampunan dosa dari Allah, maka ini didoakan oleh malaikat Jibril, semoga Allah membinasakan orang yang masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak diampuni. Faqultu amin, maka Nabi mengucapkan amin, mengamini doanya malaikat Jibril. Bukankah Nabi juga bersabda, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap pahala ridho dari Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya. Dan tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Maka doa malaikat Jibril yang pertama tadi diamini. Kalau ada orang masuk Ramadan sedang dia orang Islam, ngaku beriman kepada Allah, kau tidak memanfaatkan puasa Ramadannya dengan baik untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan semua perbuatan tercela yang ia lakukan ketika belum datang bulan Ramadan, maka didoakan oleh malaikat Jibril agar dibinasakan oleh Allah, dan Nabi mengamini. Kemudian doa yang kedua, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, lam yudkhilhul jannah, maka didoakan oleh malaikat Jibril, raghima anfu abdin au ba'uda, celaka diri seseorang ketika dia temui dua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya kok
itu tidak bisa menyebabkan dia masuk surga, maka anak ini celaka. Diberi nikmat luar biasa oleh Allah, ditunggui kedua orang tuanya, atau mendapati salah satu dari keduanya masih hidup, kok tidak bisa menyebabkan dia masuk surga, maka anak ini celaka. Enggak, dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Karena orang tua kita menentukan keridhaan Allah, menentukan keridhaan Allah. Anak yang durhaka kepada orang tua itu tidak diizinkan oleh Allah masuk surganya, tetapi finnar, berada di dalam neraka. Nah, orang tua masih hidup, apalagi keduanya masih hidup, kok enggan berbakti kepada kedua orang tua, malah durhaka, maka didoakan oleh malaikat Jibril celaka, dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Kemudian doa yang ketiga apa dari malaikat Jibril tadi? Yang pertama, masuk Ramadan, tetapi Ramadan tidak menyebabkan dia mendapatkan ampunan dosa, maka celaka. Rasulullah mengaminkan. Kedua, durhaka kepada orang tua. Orang tuanya masih hidup, dia tidak mau berbakti, sehingga orang tuanya tidak bisa menjadi penyebab dirinya masuk surga. Didoakan oleh malaikat Jibril celaka. Maka diaminkan oleh Nabi kita. Nah, yang ketiga doa malaikat Jibril apa? Apabila engkau disebut pada sisinya, idza dzukirta indahu falam yusalli alaika raghima anfu 'abdin aw ba'da, idza dzukirta indahu falam yusalli alaika. Jika engkau namamu disebut pada diri seseorang, kemudian orang itu tidak bersolawat atasmu, maka celaka bagi dirinya. Maka Nabi kita mengaminkan 3 doa malaikat Jibril itu. Redaksinya kalau yang dimaksud ini, ya begitu redaksinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bisa ditemukan di kitab Al-Adabul Mufrad, kemudian di Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi, dia ditemukan di Mu'jam Al-Awsat, di Adabul Al-Mufrad nomor hadis 646, di Sunan Al-Kubra jilid keempat 300 halamannya 303, kemudian di Mu'jam Al-Awsat itu insyaallah bisa ditemukan pada nomor hadis 8994. Nah, kalau redaksi seperti ini berarti tangan ini sudah sangat berani merubah redaksi kandungan hadis dari Rasulullah dan mengatasnamakan bahwa ini dari Rasulullah. Na'udzubillah. Lah, kita orang yang beriman jangan ikut-ikutan. Kalau ternyata itu ada di WA kita dengan redaksi seperti ini, jangan ikut-ikutan memforward, meneruskan. Karena kita membagikan informasi yang palsu dan diatasnamakan Rasulullah, padahal redaksinya tidak seperti ini. Maka jangan ikut-ikutan membagikan informasi-informasi palsu, apalagi mengatasnamakan Rasulullah. Na'udzubillah. Nah, apakah minta maaf itu hanya ketika mau masuk bulan Ramadan? Tidak. Kita orang yang beriman diperintah oleh Allah suka memaafkan dan meminta maaf. Sehingga setiap saat kita memaafkan dan meminta maaf. Bahkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 itu, coba diingat kembali itu, Ustaz. Surat Al-Imran surah 3 ayat 134.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam ayat itu salah satu ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di ayat 133-nya, ciri orang yang bertakwa itu di 134-nya disebutkan salah satunya wal 'afina 'anil nas, memaafkan, punya sifat pemaaf, sehingga setiap saat kita memaafkan dan meminta maaf, tidak ada ruginya. Bahkan Nabi kita bersabda, salah satunya di akhir hadisnya itu wa'fu amman dzalamak, maafkan orang yang telah menzalimimu, a'ti man haramak, silman qata'ak, sambung orang yang memutus silaturahim. Yang memutus silaturahim kepadamu, sambung. Kamu yang nyambung, kita yang nyambung. Dan di akhirnya wa'fu amman dzalamak, maafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Sehingga meminta maaf itu bagi orang yang beriman itu setiap saat, setiap detik, dimanapun kita berada. Orang yang beriman, yang bertakwa suka meminta maaf dan memaafkan. Karena itu ciri orang yang bertakwa. Ada lagi?